saya mau sharingkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang bagaimana kita menghindari keputusan yang buruk dalam pernikahan. Nah, seringkali Bapak Ibu, keputusan yang buruk mungkin kita langsung mikirnya ke hal-hal yang besar, misalnya berpisah, atau misalnya keputusan yang buruk, apalagi nggak jadi nikah atau gimana. Tapi seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan kita, kita sama-sama tahu bahwa hidup kita itu penuh dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang harus dibuat. Dan seringkali keputusan yang buruk itu tidak hanya ke hal-hal yang besar. Bahkan keputusan buruk seringkali merupakan gong ya, atau merupakan finalnya dari serangkaian keputusan-keputusan yang buruk yang sudah kita lakukan, keputusan-keputusan yang tidak baik. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana jangan sampai dalam pernikahan kita juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh tokoh yang akan kita bahas ini. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Saya belum pilih tadi yang mana. Ini dia. Iya, oke, ini dia. Baik. Nah, kita akan belajar ya pagi hari ini dari seorang bernama Simpson atau bahasa Inggrisnya Samson gitu ya. Simpson ini kita sama-sama tahu dia seorang nazir Allah ya. Dia seorang yang harusnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sayangnya Simpson ini punya kelemahan-kelemahan yang seringkali dia melakukan banyak kesalahan. Nah, tokoh yang terkenal selain yang menjadi pasangan dalam tanda kutip Simpson adalah Delilah. Meskipun sebetulnya Simpson dan Delilah ini bukan pasangan suami istri sebetulnya. Mereka adalah pasangan yang bukan suami istri, tetapi tetap saya mengajak kita belajar dari pasangan ini, jangan sampai keputusan-keputusan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Simpson maupun oleh Delilah. Nah, Simpson ini seorang nazir Allah, seorang yang dipilih oleh Allah, yang bersumpah kepada Allah untuk melakukan satu tugas yang sangat luar biasa. Hanya saja Simpson ini diberi anugerah yang luar biasa, orang tuanya dari keluarga yang baik-baik, lalu kemudian juga punya satu purpose yang sangat baik, hanya saja seringkali membuat keputusan-keputusan yang buruk, pilihan-pilihan yang buruk dalam hidupnya, yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Saudaraku terkasih di dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari Simpson? Keputusan buruk apa yang dia lakukan? Yang pertama, Simpson ini adalah Simpson ini tidak mendengarkan nasihat daripada orang tuanya, ya. Dia tidak mendengarkan nasihat pada orang tuanya. Lalu kemudian dia mengambil orang Filistin, seorang penyembah berhala. Wow, ini memang luar biasa ya, maksudnya penyembah berhala yang seharusnya tidak boleh, tetapi kemudian dinikahi oleh Simpson. Kenapa? Semata-mata supaya apa? Supaya karena Simpson tertarik pada penampilan fisiknya semata-mata. Tidak ada satu alasan yang lain selain daripada memang Simpson ini tertarik secara fisiknya saja, ya. Tidak ada karakter yang lain. Lalu sudah dinikahin dengan begitu gampangnya, ketika ada masalah dia tinggalkan istrinya begitu saja. Tidak ada kejelasan status hubungan. Wow, apalagi kesalahan Simpson. Dia berzina dengan perempuan sundal. Dia melanggar sumpahnya sebagai nazir Allah. Dia minum anggur yang memabukkan. Dia menyentuh bangkai, bahkan dia memakan sesuatu yang dihasilkan dari bangkai. Ini sesuatu yang sangat najis sebetulnya. Bahkan dia memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu rambutnya, sehingga kemudian dia bisa dikalahkan oleh orang Filistin. Dia juga berbohong kepada pasangannya sendiri. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kalau Simpson masa kini, kira-kira kesalahannya apa saja? Kesalahan dari Simpson masa kini, ya. Yang pertama, kesalahan Simpson masa kini adalah semau gue, sombongnya nggak karuan, ya, sombongnya nggak karuan. Jadi merasa bahwa punya banyak koneksi, merasa punya banyak duit, merasa punya kekuatan finansial, jadi bisa semau-maunya. Apalagi kesalahan Simpson masa kini,
sulit menundukkan diri, apalagi kepada pemimpin, apalagi kepada Tuhan. Sama pemimpin yang kelihatan saja susah untuk tunduk, apalagi dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali tanpa sadar kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Simson. Kita semaunya sendiri, kita merasa aku tahu yang ku mau. Lalu ketika kita doa kepada Tuhan, kita bukan minta hikmat Tuhan, bagaimana nih menghadapi masalah, atau bagaimana nih rencana apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Enggak, tapi kita malah kita sudah mengambil keputusan, kita sudah membuat rencana, lalu kemudian kita cuma berdoa, minta Tuhan kasih stempel persetujuan saja. Ya, kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi kesalahan Simson masa kini, sembrono dalam mengambil keputusan karena merasa yakin pada diri sendiri, merasa lebih tahu ini yang berbahaya. Ya, ini yang sangat berbahaya. Merasa lebih tahu, sembrono, tidak perlu konsultasi dengan pasangan, nggak perlu tanya-tanya sama pasangan. Ya, saya seringkali mendampingi keluarga pasangan suami istri yang istrinya tersinggung, terluka. Masa Pak saya nggak diajak rembukan, tahu-tahu dia beli rumah, tahu-tahu dia beli ruko dengan biaya yang tidak sedikit. Saya cuma dikasih tahu 1 hari sebelum tanda tangan notaris, Pak. Gitu. Saya nggak punya pilihan lain lagi. Udahlah, percaya sama saya. Ternyata kemudian yang dibeli ini zong, Pak. Ternyata sertifikatnya bermasalah. Waduh, pusing dia. Nah, saya jadi ikut pusing karena saya ikut tanda tangan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar kisah-kisah seperti ini. Diam-diam dia menolong keluarganya tanpa komunikasi lebih dulu dengan pasangannya. Tahu-tahu uangnya nggak cukup dan segala macamnya. Apalagi bermain api dalam berrelasi dengan lawan jenis. Karena tenang saja Pak Fu, tenang saja Boksu, tenang aja Pak Himawan, tenang aja Pak, tenang aja. Kita cuma teman dekat kok, tapi saya tahu batas, kita nggak mungkin macam-macam lah. Saya udah punya keluarga, dia juga punya keluarga. Cuman karena kami merasa cocok kalau ngobrol, ya jadi kami sering pergi-pergi. Tapi tetap kok saya pulang ke rumah, tetap kok istri saya, tetap dia juga punya suami kok. Waduh, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang merasa terlalu percaya diri, merasa yang penting kita nggak sampai melanggar batas. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, gak usah lihat kanan kiri, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sambil melihat ke diri sendiri dan sambil bersiap-siap. Siapa tahu nanti di sekeliling Bapak Ibu mungkin ada tetangga, ada relasi, ada teman, ada keluarga yang mungkin kok ciri-cirinya mirip dia ya. Waduh, saya mesti mendoakan dia dan saya mesti cari cara minta hikmat Tuhan. Bagaimana saya tolong dia supaya dia nggak melakukan pilihan-pilihan yang keputusan-keputusan yang buruk. Nah, apa kesalahan Delilah yang kita perlu belajar? Sekali lagi, meskipun Delilah memang bukan istrinya Simson, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sahabat doa fajar, para ibu-ibu yang mengikuti doa fajar pagi ini, bisa belajar kesalahan-kesalahan Delilah. Dia menipu pasangannya sendiri, dia merengek-rengek mengancam untuk mendapatkan dia mau, dia merayu-rayu, kan tujuannya untuk bisa disalahgunakan. Kemudian apalagi dia membuka rahasia pasangan kepada musuh. Dalam konteks sekarang, membuka aib suami kepada orang yang tidak berkompeten. Loh Pak, kalau konseling itu bukan buka aib. Karena konseling ada tujuannya mencari solusi. Tetapi kalau tidak mencari solusi, baru kenalan sama teman baru, di bus misalnya, naik bus shuttle, langsung curhat cerita keburukan suaminya. Lah ini jangan, padahal yang diajak ngomong bukan konselor. Atau sama-sama ketika ngumpul-ngumpul ngetawain keburukan suami, kelemahan suami. Ya gitulah suami saya memang payah ya. Ya gitulah nasib lah. Ci ya pokoknya ya, bilangin anak-anakmu nanti ya jangan punya istri, punya suami kayak suamiku. Waduh Bapak Ibu, suami yang harusnya dihormati meskipun suami tidak sempurna tetap harus dihormati, bukan jadi bahan olok-olokan, apalagi bahan gosip, apalagi sampai diumbar kesalahan-kesalahan kelemahan-kelemahannya. Apalagi menyalahgunakan seks untuk kepentingan pribadi. Dia korek apa sih rahasianya Simson ini, karena dia diberi tugas untuk
memberi informasi kepada orang Filistin supaya orang Filistin bisa tangkap Simson. Dia berikan tubuhnya, dia salah gunakan. Dia tidak berjuang untuk pasangannya, tidak melindungi pasangannya. Sekalipun itu memang bukan suaminya, tapi dia sudah memiliki hubungan yang intim dengan Simson. Bapak, Ibu, terutama para wanita yang mengikuti doa fajar pagi hari ini, ayo ketika suamimu sedang punya masalah, jangan tinggal, dampingi, doakan, kasih kekuatan. Tapi Pak Him, tapi Pak Fu, dia menjadi masalah karena salahnya sendiri. Udah berkali-kali saya kasih tahu, udah bohwat saya, itu kepala lebih keras dari batu. Meskipun demikian, bukan berarti kemudian ketika suami bermasalah Anda langsung tinggalkan. Biarin aja, dia nggak mau dengerin saya sih, salah sendiri, urus tuh sendiri. Ya kan? Sakit juga dicari sendiri. Dia kena tipu orang juga dicari sendiri. Biar rasa dia, saya tinggalin sekalian, biar dia sadar. Biar dia belajar supaya dengerin saya di kemudian hari. Ayo, ibu-ibu, ya, kita jangan lakukan itu dalam kehidupan kita. Karena itu bagian dari pilihan-pilihan buruk yang bisa membuat rumah tangga kita semakin rusak dan kemudian semakin bermasalah dan nama Tuhan justru tidak dipermuliakan. Padahal Tuhan menghendaki keluarga saudara dan saya yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi contoh, menjadi display, menjadi role model bagi keluarga-keluarga yang lain. Apa kata Alkitab ketika kita menghadapi masalah? Kalau ada godaan, apa yang harus kita lakukan? Yakobus 4:7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Kalau ada godaan, ketika ada tantangan, ketika ada godaan, jangan mendekat pada sumber godaannya, mendekat kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa, wah ini tipu muslihat iblis, ini iblis mau coba untuk jatuhkan saya. Nggak boleh, saya harus dekat sama Tuhan. Saya mesti punya kekuatan dari Tuhan. Saya mesti dapat hikmat daripada Roh Kudus. Saya justru ketika ada godaan harus lari menjauh seperti Yusuf. Apa yang harus kita ingat ketika kita terpikir bahwa kita nggak mungkin saya terjadi dalam godaan? Pak Fu, tenang aja Pak Fu. Saya sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Bolak-balik saya sudah hafal banyak itu firman Tuhan. Pak Fu nggak usah takut, Pak Him nggak usah takut. Ya, Bu Tessa nggak usah takut. Saya kebal dari godaan. Saya nggak mungkin jatuh dalam dosa. Waduh, 1 Yohanes 1 ayat 8 mengingatkan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak dalam kita. Ayat 10 lebih keras lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, yaitu Tuhan Yesus, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ini keras sekali loh surat Rasul Yohanes ini. Jangan sampai bilang bahwa kamu nggak berdosa atau nggak akan sampai berbuat dosa. Nggak mungkin berbuat dosa. Jangan sampai berkata demikian. Karena itu adalah sebuah kesombongan dan engkau justru malah mempermalukan nama Tuhan. Jangan terlalu pede Bapak Ibu. Apalagi terus kemudian kalau sudah terlanjur jatuh Pak Fu, kalau sudah terlanjur jatuh Pak Him, apa yang saya lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, iya, yaitu Tuhan Yesus adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudah terlanjur, minta ampun sama Tuhan. Aduh, ternyata saya nggak nyangka ya, yang tadi kesalahannya Simson, tadi kesalahan dirilah, itu saya pernah lakukan. Aduh, pantesan hubungan saya sama suami kurang baik, pantesan hubungan saya sama istri jadi hambar kurang baik. Rupanya sudah ada keputusan-keputusan, pilihan-pilihan buruk yang sudah saya lakukan. Yuk kita belajar pagi hari ini, berhenti membuat keputusan-keputusan yang salah. Pelajari dan sebab dan akibat dari keputusan-keputusan yang sudah diambil. Belajar, Bapak Ibu, Alkitab kita dipenuhi, tidak dipenuhi oleh dua hal, dipenuhi oleh kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Kesempurnaan daripada Yesus Kristus, kasih yang luar biasa, dan ketidaksempurnaan dari pahlawan-pahlawan iman yang di dalam kekuatan mereka, keberhasilan mereka, tetap mereka punya sisi-sisi gelap, kelemahan-kelemahan yang kita perlu belajar supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pelajari proses keputusan yang terbaik
yang pernah Anda atau orang lain lakukan. Anda perlu belajar bagaimana Amsal 12:15 berkata, ya, bahwa keputusan-keputusan itu kita harus dengarkan dari banyak masukan dari banyak pihak, ya. Amsal 15 juga berkata demikian. Anda harus dengarkan pertimbangan banyak orang. Jangan sampai kita merasa kita yang paling benar. Evaluasi berdasarkan firman Tuhan. Amsal 21 berkata, orang cenderung melihat atau menganggap pikirannya lurus-lurus saja yang benar, tapi justru Tuhan yang mengukur. Jangan pernah merasa kita paling benar, jangan pernah merasa kita paling jago. Kita harus cocokkan sama firman Tuhan. Adakah keputusan kita ini sudah benar di dalam Tuhan? Adakah keputusan kita ini memang sesuai firman Tuhan? Jangan-jangan yang kita lakukan hanya sekedar memuaskan keinginan mata, keinginan hati, dan nafsu belaka. Jangan-jangan kita justru melakukan hal-hal yang mendukakan daripada Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu, kita jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Libatkan pasangan untuk mengambil keputusan. Suami-suami belajar untuk melibatkan pewaris kasih karunia, teman pewaris kasih karunia, yaitu pasanganmu sendiri. Yuk belajar untuk diskusi sama pasangan. Sebelum mengambil keputusan, belajar untuk berdialog. Mungkin, mana tahu, istrimu punya pandangan-pandangan yang lain, yang mungkin kau nggak kepikir selama ini. Loh, tapi kan dia ini bukan pebisnis, dia cuma ibu rumah tangga. Bapak Ibu, bapak-bapak terutama gitu ya. Meskipun istrimu bukan pebisnis, meskipun istrimu bukan seorang yang jago dalam bisnis, tapi istrimu seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu siap berdoa, minta hikmat Tuhan. Mungkin Tuhan bisa berbicara, mengingatkan kita para pria, para suami melalui istri kita. Karena istri kita saking dia berdoanya, saking dia sungguh-sungguh dalam Tuhannya, justru dia bisa lebih peka mendengar Tuhan daripada Roh Kudus. Yuk banyak diskusi dengan pasangan. Apa kesimpulan bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang Simson dan Delila ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup penuh dengan pilihan. Pilihlah dengan bijak. Keputusan-keputusan yang sepertinya enak. Aduh, nikah lama, nggak beres-beres, ya sudahlah. Bubar aja udah, bubar aja. Ngapain diterusin? Ayo, itu keputusan yang salah. Pilih yang bijak, pilih yang benar. Minta hikmat daripada Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Selalu ada kelemahan di dalam kekuatan, dan musuh juga tahu akan hal ini. Enggak ada dari kita yang benar-benar sempurna. Setiap dari kita pasti punya titik lemah. Hati-hati, selalu berjaga-jaga. Jangan lengah. Iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam kita. Iblis nggak butuh celah-celah yang besar-besar. Celah kecil aja. Kita lupa, kita lengah. Itu iblis bisa masuk dan bisa mengacak-ngacak dan bisa menyesatkan kita. Selalu berjaga-jaga. Ikut doa fajar setiap pagi. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita terus waspada dengan godaan dan jebakan daripada musuh. Meskipun Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, tapi jangan bermain-main dan jangan sia-siakan waktu dan hidupmu. Loh, Pak Him, Pak Fu, itu kan Simson akhirnya dipakai Tuhan juga tuh, bunuh orang Filistin banyak. Setelah dia dibutakan, setelah dipotong rambutnya, dia dibutakan, dia kehilangan kekuatannya, tapi kan kemudian dia kuat lagi, masih ada kasih karunia kan, kalau kita salah masih dapat pengampunan kan, ya meskipun Tuhan pasti memberikan pengampunan, tapi kemudian jangan main-main. Oh tenang Pak Fu, Pak Him, paling kalau saya salah ya tinggal minta maaf sama Tuhan, minta ampun, selesai. Itu kan kayak kasus-kasus itu kan, ya kan tinggal udah ditangkap, tinggal minta maaf, dilepas lagi, ya kan. Waduh, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, mungkin di negara kita atau di negara banyak negara bisa seperti itu, tapi di hadapan Tuhan hati-hati, jangan bermain-main dengan kasih karunia, ya, jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu untuk dosa, nanti nggak dosa minta ampun lagi, dosa lagi, terus nggak dosa, terus minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi, ini namanya bermain-main. Engkau habiskan waktumu dengan sia-sia, padahal waktu kita jangan sampai kita habiskan dengan sia-sia. Kita harus pakai waktu yang bijak. Dan yang terakhir, libatkan pasanganmu dalam pengambilan keputusan yang penting.
Perlakukan pasanganmu dengan bijak sebagai teman pewaris kasih karunia. Banyak suami-suami yang saya tegur, kamu ngambil keputusan nggak boleh begini. Kamu melukai hati istrimu, dan ketika kamu melukai istrimu, engkau sudah melukai teman pewaris kasih karunia, pasangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ayo, jangan perlakukan istrimu cuma sebagai pelengkap saja. Jadikan dia sebagai mitra. Diskusikan. Dalam banyak hal, saya dan istri banyak diskusi sebelum saya mengambil keputusan-keputusan. Apalagi keputusan yang penting, yang dampaknya sampai pada seluruh keluarga. Saya harus diskusi dengan istri saya. Istri bisa kasih masukan, pertimbangan-pertimbangan yang saya nggak kepikir sebelumnya. Dia punya perspektif yang bisa memperlengkapi apa yang sudah saya pikirkan. Jangan anggap remeh. Meskipun istri saya bukan seorang pelaku bisnis atau bukan seorang yang bekerja di kantor, tetapi karena istri saya yang takut akan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca firman, banyak mendapat hikmat, banyak mendapat tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga ketika kami berdiskusi, kami doakan sama-sama sebelum kami mengambil keputusan, Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, mari kita stop membuat pilihan-pilihan yang buruk. Stop untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan. Dan mulailah untuk melakukan hal-hal yang benar. Banyak berdoa, banyak membaca firman. Supaya pikiran dan hati kita dikalibrasikan, disesuaikan dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita mengambil keputusan, kita nggak salah ambil keputusan. Banyak minta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita melatih kepekaan kita. Supaya kita bisa membedakan mana dari Roh Kudus, mana yang keinginan hati kita sendiri. Dalam rumah tangga, berbanyak waktu untuk berdoa bersama-sama, membaca firman sama-sama, berdiskusi bersama-sama, supaya kita terhindar dari membuat keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Supaya melalui kehidupan pernikahan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan.